Kok belum muncul sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Atum sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan konseling dengan saya. Eh, saya mendapatkan tugas akhir untuk mata kuliah KFK, yaitu konseling format khusus, yang dimana memberikan saya atau mewajibkan saya melakukan konseling kepada klien, baik yang dikenal maupun tidak. Nah, sebelum kita mulai, bolehkah Mbak memperkenalkan dirinya, mulai dari nama, tempat tinggal, dan pekerjaannya saat ini apa? Ya, nama saya Arum Safira. Saya tinggal di Surabaya. Pekerjaan saya saat ini jadi ibu rumah tangga saja. Oh, saat ini jadi ibu rumah tangga ya. Nah, sebelumnya kan, sebelum kita memulai video ini kan, saya sudah memberikan sampel tes yang berupa AUM. Nah, selama mengerjakan tes tersebut, Mbak Hum ini ngerjain dengan sungguh-sungguh kan? Ya, dengan sejujur-jujurnya. Ya, dan setelah saya rangkum dan saya periksa, cukup banyak juga ya masalah yang Mbak Hum hadapi ini. Dan kalau misalnya saya lihat-lihat, cenderung ke hubungan muda-mudi ya, atau ke lawan jenisnya. Dan mungkin ada beberapa kayak apa data dirinya dan mungkin hubungan keluarga. Nah, Iya. mungkin kalau misalnya dari ketiga ini, yang kalau saya lihat, hmm, hubungan dengan lawan jenis yang mungkin paling dicemasin sama Mbak Asum ini ya. Yang paling banyak. Iya, Iya, ya, ya, ya karena ya mungkin saya memang belum ini aja belum terbiasa bergaul dengan lawan jenis. iya. Nah kan salah satunya yang paling dicemaskan itu tentang apa tuh, selalu memikirkan tentang seks, percintaan, pacaran atau perkawinan, canggung dalam menghadapi lawan jenis, mengalami masalah dalam memilih teman akrab atau lawan jenis, mengalami masalah karena sering mudah jatuh cinta atau hidup pada pacar. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak ya, masa canggung dengan lawan jenis atau takut dengan lawan jenis itu, kalau boleh diceritain, kenapa sih Mbak? Ya, gimana ya? Dari mungkin dari zaman sekolah, saya itu awalnya kan bertempat tinggal di daerah Bali. Lalu begitu saya pindah ke Surabaya, tempat tinggal yang sekarang itu, ayah itu punya langganan koran. Nah, di mana korannya itu kebetulan ada kolom curhat curhat wanita-wanita yang terjun dalam dunia gelap. Nah, di situ kan diceritakan orang-orang yang terjun dalam dunia gelap itu sebenarnya kan bukan mau mau benar-benar kemauan dari dasar dirinya mereka. Ada yang terjebak, ada yang terpaksa, dan ada yang mungkin tertipu. Ya, semuanya tertipu. Cuma intinya kan gimana mereka itu awalnya karena rayuan lawan jenis gitu kan. Jadi saya mungkin dari sana jadi berpikir kayak apa namanya ya harus hati-hati dengan yang namanya lawan jenis. Mungkin ya tadi terus dari posisi juga ayah saya ini termasuk orang yang kolot dan tegas dalam pergaulan anak-anaknya. Jadi jika ada teman lawan jenis saya ada yang main ke rumah itu sama
ayah saya bakal dipertanyakan gitu loh. Maksud tujuannya main ke rumah apa, walaupun dari teman SD, SMP sampai saya SMA tuh semuanya diperlakukan sama gitu. Pasti ditanya gitu kan. Jadi akhirnya bisa dihitung lah teman-teman yang main ke rumah gitu. Terus dari situ waktu SMP pernah, mungkin mungkin menurut beberapa orang bukan kasus yang parah ya. Saya pernah kayak mungkin bercanda sama teman lawan jenis, lalu dia itu nepok gitu kan, nepok bokong gitu, maaf, nepok bokong. Tapi ya di sana memang niatnya mungkin dia bercanda gitu, tapi saya nggak bisa digituin, jadi kayak langsung ada merinding gitu kan, ada merinding. Lalu pernah juga kena begal payudara SMP, SMA sama kuliah sebanyak, jadi 3 kali. Dan itu juga menurut saya juga bikin shock gitu loh. Jadi kayak, jadi akhirnya kayak takut akhirnya dengan yang namanya lawan jenis. Ya karena ya itu tadi kayak apa ya, kok dilecehin sih gitu, kok deket kok malah tambah diginiin sih, jadi kayak ya jadi kayak membatasi diri aja, nggak mau terlalu dekat gitu, nanti takutnya ya itu tadi trauma dilecehkannya kembali. Terus saya karena itu karena bapak juga membatasi, jadi saya juga nggak bisa secara luas mengenal lawan jenis itu sebenarnya ya niatnya apa bergaul dengan saya. Jadi ya saya pikirnya ya itu tadi, ya ada sesuatu hal lah gitu. Jadi selama ini Mbak Asum itu masa apa? Kurang percaya diri bergaul dengan lawan jenis karena sebelumnya juga ada trauma begal payudara dan kena melakukan apa terkena pelecehan seperti sebelumnya. Nah untuk saat ini Mbak Asum itu udah pernah mencoba belum kayak melawan rasa trauma-trauma seperti itu? Kayak bisa kan sebetulnya kan trauma itu kan harus dilawan apapun itu kan. Nah untuk saat ini gimana kalau Mbak Asum ketemu dengan lawan jenis, dengan kenal teman lawan jenisnya, apakah masih merasa kalau trauma itu bakal muncul lagi kalau apa kalau misalnya dekat lawan jenis langsung jaga jarak lagi, padahal dalam diri Mbak Asum itu pengen lepas gitu. Ya untuk sementara ini saya dengan cara misalnya kayak apa namanya, ada yang ngajak ketemuan gitu kan, mungkin dari kenalan teman-teman online, karena memang untuk di dunia virtualnya saya sendiri kan juga membatasi sama teman-teman lawan jenis. Jadi cuma bisanya beraninya hanya lewat virtual yang tidak bertatapan langsung. Saya kalau selama bertatapan langsung komunikasi bisa lancar sih. Maksudnya ya kan karena tanpa harus ketemu muka, tanpa harus bersentuhan fisik. Yang saya takutkan adalah ketika bersentuhan fisik. Tapi ketika hanya sekedar virtual, di mana cuma sekedar ngobrol, apa mengetik kayak gitu-gitu, saya masih nggak ada masalah gitu. Nah, ketika mereka ngajak ketemuan itulah saya mulai berpikir yang ada apa nih kayak gitu. Jadi kayak ya takut-takut sendiri gitu. Maksudnya ya itu tadi, apa maunya apa, kenapa harus ketemu, kadang-kadang saya berpikir gitu. Bahkan saya kalau misalnya disuruh naik Gojek pun saya nggak berani, saya nggak berani karena yang nyetir adalah laki-laki, dan saya karena saya juga tipe yang terbiasa di rumah, saya jadi apa namanya dengan lingkungan sekitar juga kurang paham arah-arah jalan gitu kan. Jadi kadang kalau naik Gojek itu pun ya saya takut gitu, takut kesasar gitu kan. Jadi karena sopirnya laki, ya mungkin entahlah, mungkin kalau beberapa orang anggapnya saya terlalu GR atau gimana, tapi ya ketakutan saya sampai di situ, ya sampai seperti itu. Nggak segitunya nggak percaya gitu, yang namanya laki-laki. Sampai sebegitunya ya. Iya, jadi kalau ketemuan saya selalu minta ditemenin gitu sama saudara perempuan terutama.
atau sama teman, nggak ngomong sendiri daripada nanti ya mencegah hal-hal yang di luar perkiraan lah. Terus untuk saat ini pernah nggak Mbak ini coba untuk ya, melawan rasa takut dengan cara ya mungkin jalan seperti yang tadi Mbak bilang, jalan sama adiknya atau saudaranya atau sebagainya? Ya, kapan apa namanya? Beberapa waktu lalu sih pernah saya kan berkenalan dengan laki-laki dari media sosial. Waktu awal ketemu saya memang membawa keluarga, membawa saudara gitu. Lalu di pertemuan berikutnya karena saya merasa saya sudah percaya, ya saya pergi berdua sama dia gitu. Tapi ya ternyata ya begitulah, terjebak lagi. Jadi coba yang apa, yang lama muncul lagi. Iya, padahal kalau saya sudah berusaha untuk mencoba percaya sama laki-laki yang di luar dari keluarga saya, lawan jenis dari dari pihak luar dari keluarga saya, ya ternyata ya ada maksudnya juga gitu. Jadi ya saya kembali menarik diri. Kalau misalnya dari yang saya dengar dari Mbak ini ya, kan tadi Mbak bilang kan pernah trauma kena pelecehan sebagaimana sampai yang baru ini sampai merasa kalau apa terjebak lagi padahal sudah percaya. Nah, kalau menurut saya mungkin memang ada baiknya kalau misalnya kenal dengan orang jangan langsung percaya terlebih dahulu. Boleh ketemu, boleh bawa temannya atau saudaranya yang memang bisa menurut Mbak aman bertiga atau beramai-ramai. Tapi kalau untuk terlalu banyak juga mungkin tidak sopan, misalnya mau ketemu berdua doang kalau misalnya udah kenal gitu kan, misalnya dalam hubungan kalau beramai-ramai juga katanya tidak sopan karena ya namanya orang mau kenal kan pasti kan tatap muka kan, dua ngobrol. Nah, terus kalau misalnya Mbak ini dihadapin dengan ya seperti yang tadi Mbak udah percaya dengan laki-laki atau laki-laki lah ya, tapi Mbak itu masa takut padahal orang tersebut tidak ada niatan macam-macam. Gimana kalau Mbak kayak begitu Mbak? Ya, Apakah ya, tetap dengan masa trauma itu akan tetap dipikirkannya atau gimana? ya kayaknya mungkin ya tergantung dari mungkin berapa lama saya sudah kenal laki-laki tersebut kan. Jadi ya bisa di tes atau mungkin bisa dari obrolan gitu. Kalau dia orangnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya dianya oke lah, orangnya mungkin bisa dipercaya. Jadi ya bisa mungkin saya menyingkirkan pikiran negatifnya. Mbak pernah nggak pengen ngilangin traumanya itu? Trauma yang takut dengan lawan jenis, mungkin ya kan Sebenarnya dengan apa mengalami rindu atau udah jatuh cinta dengan yang lain-lain. Pernah nggak Pak? Kayak apa pengen ngasih space buat mbaknya kayak traumanya dihilangin, oke kita bisa bantu kan sebagai konseling, bisa dibantu cari apa pencegahannya. Terus udah jatuh cinta kayak udah kangen kan bisa kita bantu juga untuk penanganannya agar ya kehidupan mbak nggak terganggu juga gitu dengan pikiran-pikiran yang terlalu seliwesan. gimana? Iya kan mbak bilang kan trauma, pengen nggak hidup traumanya dihilangkan, hilang gitu Ada benar-benar ya dihilangkannya sih ya ada mau, cuma untuk kayak mawas dirinya kayaknya nggak apa-apa deh. Soalnya karena saya pikir ya zaman sekarang juga kan banyak yang modus gitu, maksudnya kayak
Ya itu tadi, jadi kayak mungkin sekedar kayak biar mawas diri aja. Ya, kalau Traumanya untuk pikiran yang terlalu over mungkin boleh minta disembuhkan, tapi untuk yang mawas dirinya kayaknya saya perlu Mas. nah kalau misalnya trauma kan mungkin saya ada saran aja nih Mbak buat Mbak. Trauma memang pasti sangat menyakitkan lah dan tidak bisa dihilangkan. 100% tidak bisa dihilangkan karena pada saat Mbak merasa kejadian itu terulang lagi, maka Mbak akan menarik diri lagi seperti sebelumnya. Nah, kalau misalnya saya sebagai seorang calon konseling, saya cuma bisa nyaranin kalau Mbak ya banyak-banyak bergaul dengan laki-laki atau lawan jenis, tapi dengan cara memberikan batas kepada lawan jenisnya, misalnya hanya sebagai teman, ya udah sebagai teman, tidak perlu membahas yang sejauh yang bukan teman lah. Misalnya Mbak punya masalah apa bolehlah cerita kalau memang masalahnya ringan dan butuh bantuan solusi, baik teman ataupun ya kita konseling. Nah, kalau misalnya masalah-masalah berat itu jangan diceritakan ke lawan jenis, apalagi cuman hanya sebatas teman maupun pacar, karena kalau menurut saya hal seperti itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang lain, dan trauma itu juga harus dilawan Mbak. Kalau misalnya traumanya masih ada dan Mbak pengen kehidupan Mbak tuh nyaman dan nggak ada pikiran pusing, ya harus dilawan. Soalnya saya kayak kasihan aja gitu ke Mbaknya, kalau misalnya dikit-dikit trauma tuh susah nanti Mbaknya ngejalanin kehidupannya dengan benar. Terus kalau ada masalah yang Mbak pengen ceritain ke saya nggak? Kayak masalah lain yang Mbak pengen bener-bener ceritakan selain yang telah dari kenyataan yang saya berikan tersebut. Ya untuk sementara ini kayaknya masih belum kepikiran deh Om. Belum, belum ada yang benar-benar kepikiran. Hmm, terus data pribadi dari ya, lihat kan cemas atau khawatir tentang sesuatu yang belum pasti. Mbak itu masa kayak gimana Mbak? Misalnya masa cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Yang belum pasti ya, ya overthinking gitu kan, jadi kayak Apa gimana ya, berhubungan dengan yang tadi seperti yang ketemu lawan jenis? bisa ya jadi kayak mungkin baru awal-awal kenalan tapi saya sudah berpikir ini nanti orang bakal A B C D A B C D, padahal kan ya belum tentu. Tapi ya ada kalanya yang dari pikiran saya itu ya ada yang terbukti benar, ada yang ya udah gitu, nggak saya lanjutkan jadinya. Ya, overthinking sama kecemasan dengan lawan jenis ya. Sebenarnya sih harus ini ya, harus pelan-pelan lah kita kita singkirkan, karena overthinking juga bikin stres kan mbaknya, bikin padahal cuman mau kenalan tapi mbak merasa overthinking. Nah iya, padahal ya belum tentu yang terlihat itu ya seperti yang saya pikirkan, tapi ya saya ngejauh sendiri juga akhirnya. Hmm. Nah, terus ada mengalami masalah dengan tuntutan atau harapan orang tua yang mbak masa paling cemas dengan masalah itu tersebut.
Itu kalau boleh tahu kenapa ya, Mbak ya? Ya apa ya? Mungkin nggak tahu sih urutan lahir ini termasuk apa enggak. Jadi saya ini anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya kakak seorang laki-laki, lalu adik juga perempuan. Kebetulan kakak saya ini bukan tipe laki-laki yang menurut saya bisa memimpin keluarga dan bisa diandalkan gitu di setiap saat. Dan adik saya sendiri juga adalah tipe yang dimana dia itu punya keinginan yang jika dia mau dia harus dapat. Nah, dikala saya punya kedua saudara seperti itu, saya sebagai anak tengah yang mungkin terbiasa apa ya di dilabel sebagai anak yang menurut kayak seperti itu. Terus yang apa namanya dicurhati oleh kedua orang tua, ini loh kakakmu seperti ini, adikmu loh seperti ini, kamu jangan seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa saya yang harus bergerak gitu, yang harus bisa diandalkan gitu daripada kedua saudara saya. Iya, saya juga dari kecil ya selalu didikte seperti itu. Kamu tuh apa namanya yang paling nurut, kamu yang paling bisa diandelin, kamu yang harus bisa ngalah sama adiknya, kamu juga harus bisa apa namanya ya itu tadi nurut kata-kata kakaknya. Jadi saya sebagai anak tengah jadi merasa kayak terus saya nggak punya ini andil jadinya, jadi kayak nggak punya suara gitu. Jadi merasa yang diandalkan, tapi sisi lain juga saya merasa saya butuh butuh istirahat gitu kan. Ya jadi saya ya merasa ya tadi. Hmm, perasaan perasaan atau pelakuan seperti yang Mbak sebutkan tadi masih sampai sekarang dialami. Yes. Alhamdulillah sih akhir-akhir ini saya sudah mulai bisa mengungkapkan apa yang saya rasa, jadi ya sudah mulai berkurang lah untuk diandalkannya. Jadi saya mengingatkan lagi kepada orang tua saya kalau kalau orang tua saya itu punya 3 anak dan harus punya posisi sendiri-sendiri, harus sesuai dengan perannya masing-masing dari ketiga anak tadi. Hmm. Terus kalau Mbak ngerasa kayak tadi apa yang tadi Mbak bilang pelakuannya seperti itu, kembali lagi ya Mbak bisa ungkapin aja perasaan Mbak ke orang tua dan kakak atau adiknya. Kalau misalnya Mbak nggak mau diperlakukan seperti ini, tapi dalam jangka ya pasti wajar gitu. Kalau misalnya hal yang wajar, kayak misalnya disuruh untuk bantu-bantu beres rumah, itu ya itu mah pasti wajib lah ya, sebagai seorang anak maupun adik atau kakak. Tapi kalau yang seperti seperti mengganggu kehidupan Mbak, kayak Mbak pengennya ini, pengennya apa, tapi dikengkang atau dilarang. Untuk saat ini saya cuma bisa nyaranin Mbak utarakan suaranya, pendapatnya, kayak saya maunya ini loh Mbak, saya maunya ini karena saya sukanya ini dan saya yakin saya bisa di sini gitu. Untuk kecemasan dengan lawan jenis, apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Belum ada sih, belum ada. Soalnya untuk tahun ini saya mencoba untuk fokus ke diri sendiri dulu. Kalau tahun ini saya pelan-pelan mungkin ya kembali lagi itu tadi mencoba menghilangkan beberapa pikiran yang belum tentu benar. Nah, jadi kalau misalnya kesimpulannya ya, untuk saya saran ke Mbaknya dari semua masalah yang Mbak hadapi, overthinking bukanlah hal yang baik. Karena
semakin banyak Mbak overthinking, semakin rasa hal yang sebelumnya hal yang belum terjadi tapi sudah diberikan, itu akan membuat Mbak stres sendiri dan mengganggu. Jadi misalnya kayak karena ini berhubungan dengan kecemasan Mbak dengan lawan jenis ya, coba dihilangkan dulu pelan-pelan. Kayak misalnya ada yang mau kenal, oke silahkan kenal, datang, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, dibatasi. Nah terus yang tadi Mbak bilang mawas diri ya, mawas diri kayak masih nggak mau, apa tadi Mbak, nggak mau mawas diri kayak tetap menjaga apa tadi yang Mbak bilang. Menjaga jarak. Iya, jaga jarak sih sebenarnya oke, bagus. Nah, selain itu juga yang saya saranin ke Mbak ya, selain canggung, itu juga trauma ya tadi yang paling Mbak itu alamin dari kecil. Coba Mbak punya kenalan dekat gak? Kayak lawan jenis yang menurut Mbak udah deket dan Mbak ngerasa nyaman gitu. Ada sih. Nah, kalau saya sih coba pergi berdua dengan dia keluar. Hmm. Ya entah mana gitu. Dan pelan-pelan juga itu bisa membantu Mbak ngurangin traumanya. Harus dari pihak keluarga atau orang lain? Yang untuk ngurangin traumanya kalau itu ya dari orang lain. Karena kalau keluarga ya pasti kita sudah tahu lah aman. Hmm. Nah, kalau yang tadi yang masalah keluarga kayak tadi ya seperti saya bilang tadi, Mbak terus mengutarakan pendapat Mbak karena Mbak punya kehidupan sendiri, punya hal yang perlu dilakukan sendiri, dan itu juga ada batas-batasannya. Kayak misalnya memang sudah mengganggu atau sudah melewati batas ya, Mbak harus bisa bilang stop kepada tersebut, pada keluarga Mbak. Kalau trauma, saya mungkin belum bisa lah ya untuk membantu benar-benar ngurangin. Nah, saya sih juga bisa datang ke konseling yang sudah lebih profesional daripada saya untuk membantu Mbak. Overthinking juga banyak-banyak coba Mbak, kayak baca-baca buku yang memberikan energi positif atau semacam-macam yang membuat pikiran Mbak tuh positif, jangan terlalu overthinking. Dan kalau misalnya saat Mbak overthinking yang muncul nih, coba pelan-pelan merelaksasikan diri dan pikirannya agar yang overthinking yang ada di kepala yang sudah semraut itu bisa pelan-lahan surut. Okay. Apakah Ya, bisa dimengerti Mbak? ya, bisa, bisa. Saya harap Mbak Rum ini bisa segera dengan cepat menyelesaikan ya masalah-masalah yang Mbak hadapi secara perlahan-lahan, karena ya gangguan-gangguan seperti overthinking, gangguan kecemasan kayak lawan jenis seperti itu sangat mengganggu kehidupan Mbak. Ya, Apakah Mbak sudah cukup dengan konseling dengan saya malam ini? ya, ya saya rasa untuk sementara ini saya cukup Ya, cukup membantu melegakan. kalau misalnya Mbak pengen konseling dengan saya lagi atau mau cerita minta solusi dengan saya siap membantu Mbak. Tinggal kabarin saya aja, nah saya insya Allah akan meluangkan waktunya buat Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Hum. Dan terima kasih juga sudah bersedia direkam konversasi atau percakapan ini sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.